Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Putri Dewira dengan NIM 1833077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pematangan buah dan sayur. Buah terbagi menjadi dua, yaitu klimakterik dan non-klimakterik. Buah klimakterik merupakan buah yang dapat matang setelah dipanen, sedangkan non-klimakterik buah yang hanya dapat matang saat menempel pada induknya. Perkembangan produk hortikultura itu terdiri dari 4, ada pertumbuhan, pemasakan, pematangan, dan penuaan. Tingkat kematangan buah pada saat panen akan sangat menentukan kuantitas dan kualitas hasil, sehingga berpengaruh pada penanganan pasca panen. Hal ini dikarenakan kualitas produk hortikultura setelah dipanen itu tidak bisa dinaikkan, namun dapat dipertahankan. Perubahan yang terjadi selama pematangan buah ada perubahan komposisi karbohidrat, perubahan warna, pelunakan daging buah, dan perubahan tekstur, pembentukan zat volatil, dan akumulasi asam organik. Yang pertama itu ada produksi etilen. Etilen merupakan hormon yang mengatur perubahan penting dalam proses terjadinya pematangan dan pertumbuhan hasil pertanian, sehingga mengakibatkan perubahan warna, produksi aroma, dan tekstur. Semakin matang suatu buah, maka semakin tinggi etilennya. Proses pematangan ini mengalami dua tahapan. Yang pertama, etilen itu mempengaruhi permeabilitas membran, dan yang kedua, kandungan proteinnya meningkat. Hal ini dikarenakan etilen merangsang sintesis protein. Protein yang terbentuk ini akan meningkatkan enzim yang menyebabkan respirasi klimakterik. Produksi etilen dan laju respirasi mengalami kenaikan, kemudian menurun seiring buah mengalami pematangan dan perubahan tekstur. Perubahan yang kedua yaitu tekstur. Dalam tekstur ini mengalami 4 fase. Yang pertama, fase inisiasi atau fase yang mengakibatkan pemecahan pati pada buah. Fase yang kedua, rapid softening. Fase ini mengakibatkan depolimerisasi pektin dan hilangnya gula sederhana. Fase yang ketiga itu eating window. Fase ini merupakan fase yang sangat baik sehingga buah dapat dimakan. Fase ini menghasilkan aroma yang harum pada buah. Fase yang ketiga itu ada overripe. Fase ini mengakibatkan jaringan pada dinding sel buah pecah sehingga teksturnya mengalami keriput maupun lembek. Selama pematangan buah mengalami perubahan tekstur. Adapun perubahan yang terjadi yaitu pembengkakan dinding sel sehingga meningkatnya aminitas air. Yang kedua, pengurangan galaktosa dari pektin, dan yang ketiga ada deesterifikasi dari beberapa pektin. Di dalam perubahan tekstur yang terjadi selama pematangan buah itu terjadi dua biosintesis yang sangat penting, yaitu biosintesis pektin dan biosintesis protein. Yang selanjutnya yaitu proses pematangan buah, yaitu warna. Selama proses senescence, buah mengalami kehilangan klorofil dan meningkatnya produksi pigmen yang berwarna kuning, orange, merah, ataupun ungu. Kemudian warna seperti keemasan, orange, maupun merah dibentuk oleh enzim pada jalur biosintesis karotenoid. Sedangkan pigmen ungu seperti antosianin itu merupakan produk dari jalur fenol propanoid. Kemudian proses selanjutnya yaitu perubahan aroma dan flavor. Faktor yang mempengaruhi perubahan aroma dan flavor saat pematangan buah ini yang pertama ada gula dan asam, dan yang kedua senyawa volatil seperti alkohol, aldehid, asam, ester, maupun senyawa aromatik. Kemudian perubahan rasa pada buah itu terjadi karena adanya perubahan asam organik menjadi gula sederhana melalui proses degradasi. Kemudian senyawa volatil pada buah ini mengakibatkan atau menimbulkan aroma pada buah. Yang keempat ada odor activity, yaitu merupakan senyawa penting yang memberikan aroma yang khas pada buah. Kemudian ada senyawa volatil. Senyawa volatil ini membantu dalam membuat sintesisnya, seperti furaneol, yaitu pada buah stroberi.
Kemudian ada metode pematangan buah. Metode pematangan buah ini harus dilakukan dengan baik. Salah satu caranya itu penyimpanan buah yang matang maupun yang belum matang itu harus dibedakan. Selanjutnya penyimpanan buah itu pada ruang terkendali dan diberi etilen generator. Dan yang ketiga, pematangan buah dengan menyelubungi buah dengan menggunakan sekam padi atau gandum selama 1 minggu. Kemudian ada pemotongan secara kimiawi dan juga pemotongan dengan melakukan penambahan kalsium karbit. Penyimpanan buah juga harus dilakukan dalam kondisi yang baik, yaitu suhunya 18 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 95%, produksi etilennya atau konsentrasi etilen sebesar 10 hingga 100 ppm, durasi perlakuannya 24 hingga 74 jam. Untuk terjadinya kematangan buah, sirkulasi udara itu harus mencukupi untuk distribusi etilen sehingga buah mengalami pematangan yang sempurna. Dan selanjutnya ada ventilasi dalam proses penyimpanan buah. Ventilasi ini harus cukup untuk mencegah terjadinya akumulasi oksigen sehingga dapat mengurangi efektivitas memproduksi etilen. Sekian penjelasan saya mengenai proses pematangan buah dan sayur. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.